Di sebuah sudut kota Mesir yang penuh penderitaan, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Bayi itu adalah Harun, yang kelak akan tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan fasih berbicara. Saat itu Firaun belum mengeluarkan perintah kejamnya untuk membantai setiap bayi laki-laki Bani Israel. Maka Harun kecil bisa tumbuh dengan aman di tengah keluarganya. Namun beberapa tahun setelahnya, datanglah sebuah peristiwa yang mengubah hidup keluarganya selamanya. Ibunya melahirkan seorang bayi laki-laki yaitu Musa. Tapi kelahiran itu justru membawa kecemasan luar biasa, sebab saat itu Firaun telah mengeluarkan perintah keji. Setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Sampai akhirnya ibunya mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang bergetar dan air mata yang ia tahan, ia meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Harun yang saat itu berusia sekitar 3 tahun, mungkin tidak memahami secara utuh mengapa ibunya melakukan hal itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu ia tidak lagi melihat adiknya di rumah. Yang tersisa hanya keheningan, kecemasan, dan harapan bahwa Allah akan menjaga bayi kecil itu. Namun Harun masih memiliki satu orang yang selalu berusaha mencari tahu. Saudarinya Maryam. Dialah yang dengan hati-hati mengikuti arus sungai Nil, memastikan kemana adik kecil mereka dibawa. Dan saat berita itu sampai kepada keluarga mereka, bahwa bayi Musa telah ditemukan oleh istri Firaun, dan kini berada di dalam istana, Harun mungkin menjadi salah satu yang mendengar kabar tersebut. Meski ia masih terlalu kecil untuk memahami bahwa adiknya akan memiliki takdir yang begitu besar. Sejak saat itu, Harun tumbuh tanpa kehadiran Musa di sisinya. Ia menjalani masa kecilnya di tengah Bani Israel, yang terus tertindas, belajar tentang kepedihan hidup sejak usia dini. Namun siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Bukan sebagai kakak dan adik biasa, tetapi sebagai dua nabi yang akan mengguncang kelangkuhan Firaun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Hari-hari berlalu, dan Harun tumbuh menjadi seorang pemuda di tengah kegetiran hidup Bani Israel. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kaumnya terus dipaksa bekerja tanpa ampun, membangun kota-kota besar Mesir, mengangkat batu-batu berat, dan menerima cambukan tanpa belas kasihan dari para pengawal Firaun. Sebagai seorang yang tumbuh di tengah penderitaan itu, Harun menjadi sosok yang disegani di kalangan Bani Israel. Ia bukan hanya seorang yang penyabar, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki kefasihan dalam berbicara dan kebijaksanaan dalam menenangkan kaumnya. Ketika orang-orang mengeluh dan merasa putus asa, Harun selalu berusaha menguatkan mereka, mengingatkan mereka pada Allah, dan memberikan harapan bahwa pertolongannya pasti akan datang. Meski hidup dalam keterbatasan, Harun tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa suatu hari nanti Allah akan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun, ia tidak tahu bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Harun menjalani masa mudanya tanpa kehadiran Musa di sisinya. Musa tumbuh di istana, hidup dalam lingkungan para bangsawan Mesir, sementara Harun tetap di tengah penderitaan Bani Israel. Perjalanan hidup mereka seakan berjalan di dua dunia yang berbeda. Namun meskipun tak pernah bertemu selama bertahun-tahun, nama Musa pasti masih membekas dalam hatinya. Ia mungkin sering bertanya-tanya, di manakah adiknya kini? Apakah ia masih hidup? Apakah ia masih ingat keluarganya? Bani Israel sendiri mungkin sudah melupakan Musa, karena bagi mereka, ia hanyalah salah satu bayi yang hilang, entah mati atau lenyap di tangan Firaun. Tetapi Harun dan keluarganya tidak pernah benar-benar melupakan sosok itu. Seiring berjalannya waktu, Harun semakin dikenal sebagai sosok yang dihormati di kalangan Bani Israel. Ia sering menjadi tempat bertanya bagi mereka yang membutuhkan nasihat, menenangkan orang-orang yang putus asa, dan bahkan memimpin ibadat serta doa, agar Allah segera mengirim pertolongannya. Di tengah kekacauan dan penderitaan, Harun menjadi cahaya kecil bagi kaumnya, menjaga iman mereka tetap teguh di tengah cobaan berat.
Namun ia tidak pernah menyangka bahwa jawaban atas doanya sudah disiapkan oleh Allah dan datang dari sosok yang pernah ia rindukan selama ini. Sementara itu, Musa yang selama ini hidup jauh darinya, ternyata telah menjalani perjalanan panjang di luar Mesir. Ia melarikan diri setelah tanpa sengaja membunuh seorang Mesir, tinggal di negeri Madian, menikah, dan akhirnya menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Sampai akhirnya, hari itu pun tiba. Musa kembali ke Mesir. Di tengah kota Mesir yang hiruk pikuk, seorang pria melangkah penuh keyakinan. Wajahnya menyiratkan keteguhan, namun di balik sorot matanya ada kerinduan yang telah lama ia pendam. Dialah Nabi Musa. Setelah bertahun-tahun menghilang, kini ia kembali. Bukan sebagai seorang pelarian, tetapi sebagai utusan Allah. Di sisi lain, seorang pria yang lebih tua, dengan wajah lembut dan penuh kebijaksanaan. Tengah bersama kaumnya ia mendengar kabar bahwa seorang lelaki dari Bani Israel telah kembali. Seorang yang pernah lenyap bertahun-tahun lalu. Harun tertegun, hatinya bergetar. Benarkah adiknya, yang dulu hanyut dalam arus takdir yang berbeda, kini telah kembali? Harun segera bergegas, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, dan di sanalah di sudut sebuah rumah sederhana, ia melihat sosok itu. Nabi Harun bertanya dengan lembut, "Musa, benarkah ini kau saudaraku?" Nabi Musa menoleh, seketika matanya berbinar. Nabi Harun, kakaknya yang selama ini hanya ada dalam kenangan, kini berdiri di hadapannya. Nabi Musa berkata, "Wahai saudaraku Harun, aku kembali." Tanpa ragu mereka melangkah mendekat. Nabi Harun meraih bahu adiknya, menatapnya lekat-lekat, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Nabi Musa yang dulu hanyut di Sungai Nil, yang tak pernah ia temui sejak kecil, kini berdiri di hadapannya, lebih kuat, lebih teguh. Nabi Harun penuh rasa syukur berkata, "Kami mengira kau telah tiada Musa. Kami tidak tahu kemana takdir membawamu." Nabi Musa menghela nafas. Matanya menerawang jauh, seakan mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Nabi Musa berkata, "Aku telah melalui banyak hal, wahai saudaraku Harun. Aku dibesarkan di istana Firaun, lalu terpaksa melarikan diri. Aku hidup di negeri Madian, menikah di sana, dan akhirnya aku bertemu dengan Allah di Gunung Sinai." Nabi Harun terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Nabi Musa melanjutkan, suaranya penuh keyakinan, "Allah memilihku sebagai Nabi Harun. Dan aku telah diperintahkan untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman Firaun." Nabi Harun terkejut. Ini bukan hanya tentang pertemuan dua saudara. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Nabi Harun berkata, "Saudaraku Musa, ini tugas yang berat. Firaun semakin kejam. Kaum kita semakin tertindas. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi kekuasaannya?" Nabi Musa menatap kakaknya dengan penuh keyakinan, lalu berkata, "Karena kita tidak sendiri, saudaraku, Allah bersamaku. Dan Allah juga memilihmu untuk menemani perjuanganku." Nabi Harun terdiam. Ia merasakan gelombang perasaan yang begitu besar. Takjub, haru, sekaligus kesadaran bahwa ia juga telah dipilih oleh Allah. Nabi Musa menggenggam tangan kakaknya sambil berkata, "Aku telah memohon kepada Allah agar kau menjadi pendampingku Harun. Karena kau lebih fasih berbicara, lebih lembut dalam menenangkan hati manusia. Aku membutuhkanmu. Allah telah mengabulkan doaku." Nabi Harun menarik nafas panjang. Ini bukan lagi tentang dirinya, bukan lagi tentang kerinduan seorang kakak kepada adiknya. Ini adalah panggilan kenabian, amanah dari Allah. Ia mengangguk, matanya penuh keyakinan berkata, "Jika ini perintah Allah, aku akan bersamamu Musa. Aku akan mendampingimu menghadapi Firaun dan membimbing Bani Israel. Kita akan menegakkan kebenaran bersama." Nabi Musa tersenyum. Kini dua saudara ini kembali bersatu. Bukan hanya sebagai keluarga, tetapi sebagai nabi yang membawa risalah kebenaran. Namun perjalanan baru saja dimulai. Mereka akan segera berdiri di hadapan Firaun,
penguasa yang paling kejam, yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa beliau tidak fasih dalam berbicara. Inilah alasan mengapa ketika Allah memerintahkannya untuk menghadapi Firaun, Nabi Musa meminta agar saudaranya, Nabi Harun mendampinginya sebagai juru bicara. Permintaan ini diabadikan dalam Al-Quran, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku. Quran Surah Taha ayat 27-32. Ada beberapa penjelasan terkait hal ini. Pendapat yang paling dikenal adalah kisah tentang bara api. Saat masih kecil dan tinggal di istana Firaun, Musa kecil pernah mengalami peristiwa yang menyebabkan lidahnya menjadi kurang fasih. Menurut beberapa riwayat, Firaun pernah menguji Nabi Musa kecil dengan dua benda, emas dan bara api. Musa kecil dengan kehendak Allah memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hal ini menyebabkan lidahnya menjadi kurang lancar dalam berbicara. Firaun yang sebelumnya curiga bahwa Musa akan menjadi ancaman di masa depan, akhirnya menganggapnya hanyalah anak kecil yang tidak berbahaya. Kekurangan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Dengan ketidaksempurnaan pada Musa, Allah menunjukkan bahwa setiap manusia, bahkan nabi sekalipun, memiliki kelemahan. Namun Allah tidak membiarkannya sendiri. Allah memberikan Harun sebagai pendamping, menunjukkan bahwa dalam setiap kekurangan selalu ada pertolongan. Setelah menerima wahyu dan menyadari bahwa ia dipilih sebagai pendamping Nabi Musa, Nabi Harun tidak ragu untuk menerima tugasnya. Ia memahami bahwa ini bukan hanya tugas sebagai seorang kakak yang membantu adiknya, tetapi sebuah misi suci dari Allah untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman Firaun. Allah telah memerintahkan mereka untuk pergi ke istana Firaun dan menyampaikan seruan kebenaran. Namun ini bukan tugas yang mudah. Firaun adalah seorang raja yang kejam, penuh kesombongan, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebelum berangkat, Allah memberikan mereka pesan yang sangat penting. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surah Taha ayat 43-44. Allah tidak memerintahkan mereka untuk langsung mengancam atau menghukum Firaun, tetapi justru menyuruh mereka berbicara dengan lembut dan penuh hikmah. Nabi Musa dan Nabi Harun pun bersiap. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka melangkah menuju istana Firaun, tempat di mana Musa dulu dibesarkan sebagai seorang pangeran, tetapi kini kembali sebagai seorang nabi. Akhirnya, mereka tiba di hadapan Firaun. Sang raja duduk di atas singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan pengawal. Firaun menatap mereka dengan penuh keangkuhan. Ia mengenali Musa, anak yang dulu ia besarkan di istananya, tetapi kini datang dengan pesan yang menantang kekuasaannya. Musa pun berbicara dengan didampingi oleh Harun yang fasih dalam menyampaikan pesan. Musa berkata, "Wahai Firaun, kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran darinya. Bebaskanlah Bani Israel dan biarkan mereka pergi bersama kami." Firaun tertawa sinis. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulu hidup di bawah kekuasaannya kini datang menantangnya? Firaun berkata, "Bukankah aku yang membesarkanmu Musa? Engkau dulu hanyalah seorang anak kecil yang aku selamatkan. Dan sekarang kau datang kepadaku dengan membawa kebenaran." Nabi Musa tetap tenang dan menjawab, "Aku memang dibesarkan di istanamu, tetapi aku adalah utusan Allah. Aku datang bukan untuk membalasmu, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bukan engkau wahai Firaun." Firaun semakin marah. Baginya ini adalah penghinaan terhadap kekuasaannya. Ia tidak bisa menerima bahwa ada yang berani menyebut ada Tuhan lain selain dirinya. Melihat situasi semakin tegang, Harun pun maju dan berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Wahai Firaun,
Engkau mengaku sebagai penguasa tertinggi. Tetapi ketahuilah bahwa ada zat yang jauh lebih berkuasa atas seluruh alam semesta. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Firaun menyipitkan matanya, lalu menoleh ke arah para penasihatnya, seolah meminta mereka menertawakan Harun. Namun suara Nabi Harun tetap tegas dan penuh hikmah. Nabi Harun kembali berkata, "Engkau mengira kekuasaanmu abadi. Tetapi lihatlah negeri-negeri yang telah binasa sebelum ini, apakah mereka lebih kuat darimu? Tidak, wahai Firaun. Mereka hancur karena menolak kebenaran." Firaun tersenyum mengejek lalu berkata, "Jadi kau ingin aku sujud kepada Tuhan yang bahkan tak bisa kulihat? Mana buktinya? Apa kalian punya mukjizat untuk membuktikan perkataan kalian?" Nabi Harun tetap tenang, lalu berkata dengan nada yang penuh kelembutan tetapi tajam maknanya, "Apakah kau hanya akan percaya jika melihat dengan mata kepala sendiri? Bukankah kebesaran Allah telah terlihat di sekelilingmu? Lihatlah matahari yang terbit setiap pagi tanpa kau perintah. Lihatlah sungai Nil yang mengalir, memberi kehidupan bagi negerimu. Siapa yang menjadikannya tetap mengalir? Siapa yang menciptakan manusia dari setetes air yang hina, lalu menjadikannya pemimpin? Jika engkau berpikir, niscaya engkau akan menemukan kebenaran." Firaun terdiam sejenak. Kata-kata Harun menusuk hatinya, tetapi egonya terlalu besar untuk menerima. Ia pun kembali menantang, "Aku tetap tidak melihat bukti nyata dari perkataan kalian. Jika benar Tuhan kalian ada, tunjukkan mukjizatnya sekarang." Pada saat inilah Nabi Musa dengan izin Allah mengeluarkan tongkatnya dan melemparkannya ke tanah. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan cepat. Para pembesar Mesir yang melihatnya segera mundur ketakutan. Namun Firaun tetap keras kepala. Ia menuduh ini hanyalah sihir dan berjanji akan mengalahkan mereka dengan ahli-ahli sihirnya. Nabi Harun kembali berbicara. Suaranya tetap tenang meskipun situasi semakin panas. "Wahai Firaun, bukankah kau sendiri yang meminta bukti? Dan kini, setelah kau melihatnya, kau tetap menolaknya. Tidakkah engkau takut kepada Tuhan yang menciptakanmu? Ketahuilah kezaliman tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, kebenaran akan menang." Firaun tidak menjawab. Kemarahan di wajahnya semakin jelas. Ia tidak mau kalah, tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang mulai tumbuh setelah Firaun menyaksikan mukjizat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar. Ia tidak serta-merta beriman. Sebaliknya kesombongannya semakin menjadi. Ia menuduh bahwa mukjizat tersebut hanyalah sihir biasa, bukan tanda kekuasaan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat, Firaun mengumpulkan seluruh ahli sihir terbaik di Mesir. Ia mengadakan sebuah pertandingan besar di mana para penyihir akan menampilkan kehebatan mereka dan mengalahkan Nabi Musa. Hari yang dijanjikan pun tiba. Di tengah lapangan luas, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa dan para penyihir Firaun. Di barisan depan, Firaun duduk di singgasananya dengan penuh percaya diri. Ia yakin para penyihirnya akan menang dan mempermalukan Musa di depan rakyatnya. Para penyihir Mesir berdiri dengan sombong. Mereka adalah orang-orang terbaik dalam seni sihir. Dan mereka telah bersiap untuk mempertahankan kekuasaan Firaun. Sebelum pertandingan dimulai, Nabi Harun maju dan berbicara dengan bijak, mencoba memberi mereka peringatan. "Wahai kalian para penyihir, tidakkah kalian berpikir, jika kalian menang hari ini, kalian hanya mendapat hadiah dari Firaun? Tetapi jika kalian mengikuti kebenaran, kalian akan mendapat pahala dari Allah dan keselamatan di dunia serta akhirat." Para penyihir saling berpandangan. Sebagian dari mereka mulai ragu, tetapi ketakutan kepada Firaun lebih besar. "Kami hanya mengikuti perintah raja kami. Jika Tuhan kalian memang benar, buktikan kepada kami." Firaun tersenyum puas. Ia lalu memberi isyarat agar para penyihir memulai pertandingan. Dengan mantra-mantra mereka, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah. Tiba-tiba tali-tali itu bergerak seperti ular, meliuk-liuk di tanah.
Mata rakyat Mesir yang menyaksikan langsung tertipu oleh kehebatan sihir mereka. Firaun tertawa puas. Ia merasa telah menang, namun Nabi Musa tetap tenang. Lalu ia menoleh ke arah Nabi Harun yang berada di sisinya. Jangan takut Musa, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka dengan penuh keyakinan, Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular raksasa yang benar-benar hidup. Tidak seperti sihir para penyihir yang hanya tipuan, mata ular Nabi Musa benar-benar bergerak. Dengan kekuatan Allah, dengan cepat, ular itu melahap satu persatu tali dan tongkat para penyihir. Dalam hitungan detik, seluruh sihir mereka musnah. Para penyihir yang awalnya sombong, terperangah dalam ketakutan dan kekaguman. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukan sihir biasa, tetapi sebuah mukjizat dari Tuhan yang benar. Tanpa ragu, mereka langsung bersujud di hadapan semua orang dan berseru, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kami berserah diri kepada Allah, Tuhan yang sesungguhnya." Firaun yang melihat hal ini marah besar. Ia merasa dikhianati oleh penyihir-penyihirnya sendiri. Dengan wajah merah padam, ia berteriak, "Berani sekali kalian beriman tanpa izinku. Aku akan menghukum kalian semua. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian lalu menyalib kalian sebagai contoh bagi siapa saja yang menentangku." Namun, para penyihir yang sebelumnya tunduk kepada Firaun kini tidak lagi takut kepadanya. Dengan penuh keyakinan mereka berkata, "Lakukanlah apa yang kau inginkan, wahai Firaun. Kami tidak takut, karena kini kami telah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Engkau hanya bisa menyakiti kami di dunia, tetapi kami percaya kepada kehidupan setelah mati." Firaun semakin murka. Ia tidak menyangka bahwa hari yang seharusnya menjadi kemenangan bagi dirinya justru berubah menjadi hari kehancuran harga dirinya. Namun meskipun Nabi Musa dan Nabi Harun telah membuktikan kebenaran, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Ia bersumpah akan terus melawan mereka dan tidak akan membiarkan Bani Israel pergi begitu saja. Setelah kekalahannya dalam pertarungan sihir, Firaun merasa dipermalukan di depan rakyatnya. Para penyihir yang dulu menjadi andalannya kini telah beriman kepada Allah dan menolak tunduk kepadanya. Kemarahan Firaun semakin membara. Ia tidak hanya mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi juga meningkatkan penindasan terhadap Bani Israel. Ia memerintahkan para pengawalnya, perkatat pengawasan, "Jangan biarkan mereka beristirahat. Tambahkan beban kerja mereka. Aku ingin mereka menderita agar tidak ada lagi yang berani menentangku." Bani Israel yang sebelumnya sudah diperbudak kini dipaksa bekerja lebih keras. Mereka dihukum tanpa alasan, dipukul, dan diancam jika berani mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Melihat penderitaan ini, Bani Israel mulai mengeluh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka berkata dengan penuh kesedihan. Bani Israel berkata, "Wahai Musa, sejak engkau datang dan menyeru kami kepada Tuhanmu, keadaan kami justru semakin buruk. Dulu kami diperbudak, tapi sekarang kami disiksa lebih kejam." Mendengar ini, Nabi Musa merasa sedih dan khawatir. Ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mengapa keadaan kaumku justru semakin buruk setelah kami menyampaikan perintah-Mu? Tolonglah kami tunjukkan jalan keluar bagi kami." Allah pun menenangkan Nabi Musa dan Harun dengan wahyunya. Sesungguhnya Firaun hanyalah menunggu waktu kehancurannya. Bersabarlah karena kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 102. 8 Nabi Musa dan Nabi Harun pun kembali menguatkan hati mereka. Mereka terus berdakwah kepada Bani Israel, mengingatkan mereka untuk tetap bertahan dalam keimanan dan tidak takut kepada Firaun. Namun Firaun tidak tinggal diam. Ia masih berusaha menjatuhkan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan berbagai cara. Dalam kesombongannya, Firaun tetap menolak tanda-tanda kebenaran. Ia bahkan menantang Musa dan Harun. "Jika benar Tuhan kalian berkuasa, suruh Dia menimpakan azab kepada kami. Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar memiliki kekuatan atau hanya sekedar bicara."
Allah pun mengabulkan permintaan ini sebagai peringatan bagi Firaun dan rakyat Mesir. Maka mulailah siklus azab yang menimpa negeri Mesir. Sungai Nil adalah sumber kehidupan bagi rakyat Mesir, namun tiba-tiba airnya berubah menjadi darah. Saat orang-orang ingin minum, mereka terkejut melihat warna merah pekat dalam air mereka. Setiap kali mereka mencoba mengambil air, yang keluar tetap darah. Para nelayan yang biasa menangkap ikan, kini mendapati ikan-ikan mati mengambang di sungai. Bau busuk menyebar ke seluruh negeri. Bani Israel yang tinggal di Mesir selamat dari bencana ini, tetapi orang-orang Mesir menderita. Namun Firaun tetap keras kepala. Ia berkata kepada rakyatnya, "Ini pasti sihir Musa, jangan percaya kepadanya." Setelah beberapa waktu, Allah mengirim jutaan kata yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Katak-katak itu masuk ke dalam rumah, sumur tempat tidur, bahkan makanan mereka. Setiap kali orang Mesir ingin makan, mereka mendapati katak melompat ke dalam piring mereka. Para penasehat Firaun mulai ketakutan. Mereka berkata kepadanya, "Wahai raja, ini bukan sihir biasa. Musa pasti memiliki kekuatan dari Tuhan yang sebenarnya." Firaun pun mulai panik. Ia memanggil Nabi Musa dan Nabi Harun lalu berkata, "Wahai Musa, doakan kepada Tuhanmu agar dia menghentikan bencana ini. Jika bencana ini berakhir, aku akan membiarkan kalian pergi bersama Bani Israel." Nabi Musa pun berdoa, dan akhirnya Allah menghilangkan bencana katak. Namun setelah bencana berhenti, Firaun kembali mengingkari janjinya. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Maka Allah mengirimkan azab berikutnya. Kali ini Mesir dipenuhi oleh kutu dan serangga kecil yang menggigit kulit mereka. Orang-orang Mesir tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, bahkan tidak bisa berjalan tanpa diserang oleh kutu-kutu ini. Sekali lagi mereka memohon kepada Musa dan Harun agar berdoa kepada Allah. Lagi-lagi setelah azab diangkat, Firaun mengingkari janjinya. Setelah 3 azab itu, Allah menurunkan bencana yang lebih besar. Gerombolan belalang melahap seluruh tanaman dan hasil panen Mesir. Badai debu menyelimuti negeri, hingga mereka kesulitan bernafas. Gelap gulita menimpa negeri Mesir selama beberapa hari. Orang-orang Mesir hidup dalam ketakutan. Kini mereka sadar, Nabi Musa dan Nabi Harun bukanlah tukang sihir biasa. Firaun pun mulai kehilangan pengaruhnya. Rakyatnya mulai ragu kepadanya, namun ia tetap menolak untuk beriman. Pada akhirnya Allah menurunkan azab yang paling dahsyat. Azab yang akhirnya memaksa Firaun membiarkan Bani Israel pergi. Allah menurunkan bencana terakhir yang menghancurkan kesombongan Firaun. Semua anak laki-laki Mesir yang tidak beriman tiba-tiba meninggal dalam satu malam. Teriakan dan tangisan terdengar di seluruh negeri. Para ibu meratap kehilangan anak-anak mereka. Kali ini Firaun benar-benar takut. Ia menyerah dan membiarkan Nabi Musa dan Nabi Harun serta Bani Israel pergi. Namun apakah Firaun benar-benar berubah? Atau ia masih menyimpan rencana jahat? Setelah berbagai bencana menimpa Mesir, akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan Bani Israel pergi. Mereka segera bersiap meninggalkan negeri yang telah memperbudak mereka selama ratusan tahun. Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin rombongan besar menuju arah timur, menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Malam hari mereka bergerak dalam diam. Ribuan orang berjalan dengan langkah cepat, membawa barang-barang seadanya. Anak-anak digendong oleh orang tua mereka, sementara yang lain menarik gerobak berisi perbekalan. Namun di tengah perjalanan Allah memberi wahyu kepada Musa. "Wahai Musa, Firaun akan mengejarmu dengan pasukannya. Tetapi jangan takut, karena aku bersamamu." Mendengar ini, Musa tetap tenang. Ia memperingatkan kaumnya agar tidak panik. Namun Bani Israel yang masih trauma dengan Firaun mulai ketakutan. Di istananya, Firaun kembali berubah pikiran. Ia berteriak kepada para jenderalnya, "Bagaimana bisa aku membiarkan mereka pergi begitu saja? Itu adalah budak-budakku, mereka harus kembali." Maka Firaun segera mengerahkan pasukan besar, ratusan kuda perang, kereta tempur,
dan prajurit bersenjata bergerak dengan kecepatan tinggi mengejar Bani Israel. Firaun yakin bahwa tidak ada jalan bagi Musa untuk melarikan diri. Setelah perjalanan panjang, rombongan Nabi Musa dan Nabi Harun tiba di tepi Laut Merah. Mereka terhenti. Di depan mereka ada lautan luas, sementara di belakang pasukan Firaun semakin mendekat. Bani Israel pun panik dan mulai menyalahkan Musa. "Wahai Musa, apakah engkau membawa kami ke sini hanya untuk mati? Lihat, Firaun sudah dekat. Kita akan habis." Nabi Harun dengan tenang mengingatkan mereka, "Wahai kaumku, jangan ragu. Allah telah menolong kita sebelumnya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sekarang." Namun Bani Israel masih ketakutan. Mereka bisa mendengar derap kuda pasukan Firaun yang semakin dekat. Saat itulah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. "Pukulkanlah tongkatmu ke laut, wahai Musa." Maka dengan penuh keyakinan, Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke air. Dalam sekejap, air laut mulai bergolak. Angin kencang bertiup. Ombak terbelah menjadi dua tembok air raksasa. Di antara dua tembok air itu, terbentuk jalan kering yang bisa dilewati. Semua orang terbelalak, tak percaya. Nabi Harun pun menyeru, "Bani Israel, berjalanlah. Ini adalah pertolongan dari Allah." Maka dengan penuh keajaiban, ribuan orang mulai berjalan di antara dua dinding air. Anak-anak, orang tua semuanya berlari dengan penuh harapan. Mereka bisa melihat ikan-ikan besar berenang di balik dinding air yang menjulang tinggi. Sementara itu, Firaun dan pasukannya semakin dekat. Ketika pasukan Firaun tiba, mereka terkejut melihat laut yang terbelah. Namun kesombongan Firaun masih menguasai hatinya. Ia berteriak kepada pasukannya, "Lihat, laut ini juga terbuka untuk kita kejar mereka." Maka seluruh pasukan Firaun masuk ke jalur yang sama. Namun saat Bani Israel telah mencapai daratan seberang, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali mengangkat tongkatnya. Ketika Nabi Musa melakukannya, tembok air yang besar itu mulai runtuh. Pasukan Firaun panik. Mereka mencoba berbalik, namun sudah terlambat. Gelombang raksasa datang menghantam mereka. Firaun yang sombong kini berada dalam kepanikan luar biasa. Saat tubuhnya mulai tenggelam, ia akhirnya sadar akan kebenaran. Firaun berkata, "Aku beriman. Aku percaya kepada Tuhan Musa dan Harun." Namun Allah menolaknya. "Sekarang kau percaya, padahal sebelumnya engkau selalu menolak dan berbuat kerusakan." Quran Surah Yunus ayat 91. Laut kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di seberang pantai, Bani Israel menyaksikan kejadian luar biasa ini. Mereka yang tadinya ragu, kini benar-benar yakin akan kebesaran Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa berdiri di atas bukit, memandang lautan yang telah menjadi kuburan bagi Firaun dan tentaranya. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa bukan sekadar sejarah, tetapi juga cerminan perjalanan keimanan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari.